pernah muncul perasaan aneh, seperti hidup di dunia yang sama, tapi memproses semuanya dengan cara yang berbeda. Di saat banyak orang membicarakan permukaan, pikiranmu justru mengarah ke inti. Di saat orang lain puas dengan jawaban cepat, dirimu malah membongkar lapisan demi lapisan. Seolah setiap ide punya labirin tersembunyi. Kadang orang melihatmu sebagai pemikir dingin, kadang dianggap terlalu analitis, terlalu rumit, atau terlalu di kepala. Padahal, bukan itu yang sebenarnya terjadi. Ada mesin kecil yang terus bekerja di balik keheninganmu, mesin yang haus konsep, pola, dan kebenaran. Dan ketika mesin itu berjalan, dunia seakan punya struktur baru yang hanya bisa kamu lihat. Jika itu terasa familiar, mungkin bukan kebetulan. Mungkin kamu sedang menapaki pola pikir seorang INTP tanpa pernah menyadarinya. Video ini bukan sekadar penjelasan. Ini sebuah perjalanan untuk membuka pintu yang selama ini hanya kamu masuki sendirian. Cara mencintaimu, cara berpikir, cara memproses dunia, dan cara mencari tempat di tengah keramaian yang terasa terlalu bising. Mungkin sejak kecil, pikiranmu tidak pernah benar-benar berhenti. Selalu ada pertanyaan baru, selalu ada teori yang ingin diuji. Kadang terasa seperti memegang kompas yang tidak pernah salah, tapi arahnya hanya bisa dibaca olehmu. Tidak mengherankan jika banyak yang salah paham, terlihat pendiam. Ya, tapi itu karena otakmu sedang menavigasi hal yang bagi orang lain bahkan tidak terpikirkan. Dibilang berjarak, mungkin, namun jarak itu biasanya hanya ruang yang kamu butuhkan agar pikiranmu tetap jernih. Semuanya masuk akal, tapi itu bukan keseluruhan ceritanya. Dalam video ini, kita akan menyelam jauh lebih dalam daripada sekadar gambaran umum MBTI. Kita akan mengurai struktur mental seorang INTP dari inti terdalamnya. Mulai dari bagaimana identitas INTP terbentuk, kedua sisi kekuatan yang luar biasa dan tantangan yang seringkali membuat frustrasi, lalu ke ranah yang lebih personal. Cinta, relasi, bagaimana INTP mengekspresikan afeksi dalam cara yang benar-benar unik. Dan akhirnya, kita memetakan karier bukan sekadar pekerjaan, tapi tempat di mana rasa ingin tahumu bisa tumbuh tanpa batas. Siapkan diri, ini bukan sekadar penjelasan tipe kepribadian. Ini adalah cetak biru dari pikiran seorang INTP, dan mungkin cetak biru dari dirimu sendiri. Untuk memahami seorang INTP, kita perlu turun jauh ke dasar sistem kerjanya membentuk cara berpikir, merespons dunia, dan memaknai realitas. Dalam teori psikologi kepribadian, fondasi ini disebut tumpukan fungsi kognitif. Bayangkan 4 alat utama yang membentuk cara seorang INTP memproses dunia: introverted thinking T, extroverted intuition N, introverted sensing C, dan extroverted feeling V. Di inti terdalam, terdapat introverted thinking T, jantung yang menjaga agar pikiran tetap jernih, presisi, dan konsisten. Bagi banyak INTP, dunia bukan sesuatu yang hanya dihadapi, tapi sesuatu yang harus dipahami. Setiap informasi baru dibongkar, dipetakan, diuji, lalu dibandingkan dengan struktur logika yang sudah ada di dalam kepala. Jika tidak masuk akal, ia tak akan bertahan lama. Dan jika sebuah fakta baru lebih benar daripada sistem lama, seluruh model mental bisa direvisi dari awal. Inilah yang membuat pikiran seorang INTP terasa seperti laboratorium pribadi sunyi, dalam, tapi terus bekerja tanpa henti. Dari luar, kadang seseorang tampak seperti melamun jauh, padahal di dalamnya ada proses mental yang luar biasa aktif, membangun, menghubungkan, menguji, menata ulang. Jika T adalah arsitek, maka extroverted intuition N adalah penjelajah tak kenal lelah. N melihat pola di tempat orang lain melihat kebetulan. Ia melompat dari satu ide ke ide lainnya, fisika ke mitologi, logika ke filsafat, teknologi ke psikologi, semuanya tampak terhubung. Inilah yang membuat INTP kreatif tanpa disadari, spontan dalam ide, mampu melihat jalan alternatif yang tidak terpikirkan orang lain. Namun, N juga punya sisi unik. Kadang ia membawa percakapan ke jalur-jalur yang terasa melompat, bukan karena tidak fokus, tapi karena otak melihat hubungan yang belum tentu terlihat oleh sekitar. Dan N adalah jembatan dari dunia dalam menuju dunia luar, sumber inspirasi, imajinasi, dan inovasi. Berbeda dengan dua fungsi sebelumnya, introverted sensing C bekerja lebih pelan dan lebih halus.
Si adalah arsip internal kumpulan pengalaman dan detail kecil yang tersimpan jauh di bawah permukaan. Ia bukan fungsi yang dominan, tapi berperan sebagai penyeimbang. Saat menghadapi sesuatu yang baru, Si bisa berkata, ini pernah terjadi sebelumnya. Ingat bagaimana situasinya berjalan. Si juga yang membantu menciptakan rutinitas sederhana. Bukan karena INTP tidak suka kejutan, tapi karena hal-hal praktis bisa menguras energi mental. Rutinitas membantu menyederhanakan hidup agar pikiran bebas menjelajah tempat lain. Fungsi terakhir, extroverted feeling V, adalah bagian yang paling halus dan sering tersembunyi. V berhubungan dengan memahami dinamika sosial dan emosi orang lain. Karena ini fungsi paling lemah, area emosional kadang terasa seperti bahasa asing. Bukan berarti INTP tidak peduli, justru seringkali merasakan sesuatu dengan sangat dalam, hanya saja proses menyadarinya membutuhkan waktu. V selalu usaha untuk terhubung, meski terkadang terasa kaku, lambat, atau melelahkan. Namun disinilah sisi dari seorang INTP bersinar. Kemampuan melihat dunia dengan logika, tapi tetap mencoba memahami hati manusia. Inti dari ketika keempat alat ini bekerja bersama, terjadilah sesuatu yang khas. Tim membangun logika, Nei menyalakan kreativitas tak terbatas. Si memberi pijakan dari pengalaman, V membuka pintu menuju hubungan manusia. Setiap INTP membawa seperangkat alat mental yang sangat unik, alat yang bisa membuka potensi besar, sekaligus menciptakan tantangan yang tidak selalu mudah dijelaskan pada dunia luar. Kekuatan INTP, analisis yang dalam dan tajam. Pikiran INTP bekerja seperti mesin yang terus menyusun ulang puzzle rumit. Ada kemampuan alami untuk menangkap pola halus yang terlewatkan banyak orang. Logika bukan sekadar alat. Ini menjadi keunikan, kreativitas berbasis logika. Meski dikenal analitis, kreativitas INTP bukan hal kecil. Kombinasi Tiden membuat ide mengalir tanpa henti. Dari kemungkinan ilmiah sampai konsep abstrak. Imajinasi bergerak bebas, dedikasi pada kebenaran. INTP memiliki kompas internal yang kuat terhadap keakuratan. Bukan tentang menjadi benar, tapi tentang menemukan apa yang benar. Ada integritas yang jarang terlihat. Keinginan untuk memahami sesuatu sampai ke akarnya. Naluri strategis. Ketika menghadapi masalah, INTP tidak hanya melihat permukaannya. Mereka memetakan sistem, mencari penyebab yang sebenarnya, lalu menemukan jalur yang lebih efisien. Cara berpikir ini membuat banyak solusi terasa seperti penemuan baru. Oke, tadi kita sudah bahas tentang kekuatan INTP. Selanjutnya kita bahas tantangan INTP. Kekuatan besar selalu memiliki bayangan, bukan kelemahan, melainkan konsekuensi alami dari cara kerja pikiran yang kompleks. Kesulitan menemukan nada emosional orang lain. Karena fokus pada logika, bahasa emosional kadang terasa asing. Bukan berarti tidak peduli, justru sering sangat peduli, namun proses memahami perasaan tidak selalu terjadi secara langsung. Terjebak dalam overthinking. Pikiran yang mampu melihat banyak kemungkinan sering berputar terlalu lama. Keinginan memahami semuanya sebelum bergerak dapat menciptakan jeda panjang. Ini bukan kemalasan, ini perfeksionisme tip kepribadian dari INTP. Komunikasi yang tidak selalu tertangkap. Gagasan bergerak cepat di kepala. Namun ketika dibagikan, penjelasannya bisa terasa berat atau terlalu abstrak bagi orang lain. Jika responsnya tidak sesuai harapan, INTP bisa menarik diri dan memilih menyimpannya di dalam. Selanjutnya juga ada tantangan dalam lingkungan yang terlalu struktural. Kemandirian adalah oksigen bagi INTP. Prosedur kaku, rapat panjang, atau lingkungan yang terlalu mengatur bisa menguras energi mental. INTP bekerja paling optimal saat diberi ruang untuk mengeksplorasi dan menemukan jalannya sendiri. Kesadaran bukan tentang mencari kekurangan, melainkan memahami bagaimana pola bekerja. Saat kekuatan dan tantangan ini dipahami, INTP bisa bergerak lebih mantap tanpa harus mengubah jati diri, hanya menata arah langkahnya. Jika bagian ini menggambarkan seseorang yang kamu kenal, atau mungkin dirimu sendiri, perjalanan kita baru memasuki babak penting berikutnya. Kita akan masuk ke dunia hubungan, emosi, dan karier seorang INTP, dimensi yang tak kalah menarik dari tumpukan logikanya. Hubungan dengan seorang INTP sering terasa seperti membuka buku yang sampulnya sederhana, tetapi isinya penuh labirin pemikiran, kejutan kecil, dan kedalaman yang tak terduga. Banyak orang salah paham, bukan karena INTP tidak punya emosi, tetapi karena emosi mereka jarang duduk di kursi depan.
Yang menarik dari mereka adalah satu hal yang hampir tidak bisa ditawar. Koneksi intelektual. Bukan drama. Bukan permainan tarik ulur. Mereka jatuh hati melalui percakapan yang unik, spekulatif, bahkan filosofis. Jika pikiranmu bisa berjalan berdampingan dengan pikiran mereka, pintu hati itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sekali INTP memilih seseorang, pilihan itu datang dari analisis panjang dan dari kedalaman yang mungkin tidak mereka ucapkan. Komitmen bagi mereka bukan permainan. Itu keputusan serius yang lahir dari rasa percaya dan rasa ingin tahu yang tumbuh menjadi kelekatan. Namun, ada sisi yang membuat hubungan ini terasa seperti teka-teki. Kebutuhan emosional. INTP bisa sangat peduli, tetapi tetap kesulitan memahami isyarat emosional yang samar. Mereka bukan tidak memperhatikan, mereka hanya bekerja dengan peta yang berbeda. Yang paling membantu bagi mereka adalah komunikasi yang jelas, langsung, tanpa kode rahasia. Semakin lugas, semakin mudah bagi mereka untuk mencintai dengan cara yang mereka fahami. Dan ketika akhirnya merasa aman, cangkang analitis itu retak. Muncullah sisi yang mengejutkan. Humor kering yang cerdas, sikap yang tidak terduga, kehangatan yang tenang. Semua itu jarang mereka tunjukkan pada dunia luar. Untuk siapapun yang mencoba dekat dengan INTP, beberapa hal selalu membantu. Mulailah dari percakapan yang membuat pikiran menyala. Kurangi drama. Intensitas emosional yang meledak-ledak justru membuat mereka bingung. Berikan ruang. Hening adalah cara mereka mengisi ulang baterai sosial. Jangan tersinggung dengan kelugasan mereka. Itu cara mereka menghormati kejelasan. Sampaikan kebutuhan secara jujur. Mereka ingin memahami, bukan menebak-nebak. Jangan mencoba mengurung mereka dalam struktur yang kaku. Otonomi adalah napas mereka. Dalam persahabatan pun prinsipnya sama. Lingkaran sosial mereka kecil, tetapi begitu seseorang masuk ke dalamnya, hubungan itu jarang dangkal. Itu bukan sekadar teman bicara tetapi mitra berpikir, tempat berbagi ide tanpa takut dinilai. Bagi banyak INTP, perjalanan karier bukan sekadar memilih pekerjaan. Itu lebih seperti petualangan panjang berbelok, berhenti, dan mengeksplorasi. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena dunia menawarkan terlalu banyak hal menarik untuk dilewatkan. Dan disitulah tantangan sekaligus keindahannya. Tempat kerja yang benar-benar cocok bagi INTP biasanya memiliki satu ciri utama. Kebebasan. Bukan kebebasan tanpa arah, tetapi ruang untuk berpikir, bereksperimen, dan bekerja dengan ritme mereka sendiri. Mikromanajemen hanya akan mematikan api penasaran yang menjadi inti energi INTP. Lalu ada kebutuhan akan masalah kompleks. Pikiran INTP hidup dari teka-teki pertanyaan yang belum terjawab, sistem yang bisa diperbaiki, teori yang bisa diuji, pekerjaan yang repetitif. Itu ibarat menahan angin dalam botol. Mustahil dan menguras jiwa. Lingkungan kerja pun berperan besar. Aturan yang terlalu kaku membuat mereka cepat kehilangan energi. Fleksibilitas memberi mereka ruang untuk menemukan cara baru, strategi baru, dan pendekatan yang tidak terpikirkan orang lain. Tidak heran jika banyak INTP berkembang di dunia STEM, riset, analisis, pemrograman, desain sistem, hingga dunia akademis. Bidang-bidang yang membuka pintu bagi eksplorasi logika dan kreativitas abstrak. Namun, di sisi lain, ada satu tantangan klasik, komitmen pada satu jalur. Bukan karena tidak serius, justru sebaliknya. INTP ingin yakin bahwa pilihan mereka masuk akal, menantang, dan tidak membatasi. Ketika semua hal terlihat menarik, memilih satu saja terasa seperti menutup pintu pada 100 kemungkinan lainnya. Dan disinilah kunci pertumbuhan muncul. Pertumbuhan karya bukan tentang menemukan satu pekerjaan, tapi satu tantangan. Cara INTP berkembang bukan dengan menentukan satu profesi seumur hidup, tetapi dengan mengikuti rasa penasaran mereka. Banyak dari mereka yang berhasil adalah mereka yang membingkai karier sebagai rangkaian proyek, bukan jalur lurus. Dari sini, beberapa strategi menjadi sangat penting. 1. Mengandalkan rasa penasaran. Biarkan rasa ingin tahu menjadi kompas. Itu bukan gangguan, itu kekuatan alami yang mendorong pertumbuhan intelektual. Kedua, mencari penerjemah. Kolaborasi dengan orang yang bisa mengubah ide brilian menjadi langkah konkret dapat menjadi game changer. INTP membawa visi, rekannya membantu mengeksekusi. Ketiga, negosiasi ruang gerak. Banyak INTP tumbuh ketika mereka memiliki otonomi. Mengomunikasikan kebutuhan ini secara jujur dapat membuat perjalanan karier jauh lebih selaras dengan kepribadian mereka. Keempat, belajar menerima cukup baik.
kesempurnaan bisa menjadi jebakan. Kadang, solusi 90% justru membuka pintu proyek berikutnya yang lebih menarik. Pada akhirnya, bagi INTP, karier bukan soal jabatan atau status. Itu soal menemukan tantangan yang layak untuk pikiran yang selalu bergerak. Jadi, siapa sebenarnya sosok INTP di balik layar hidupnya? Bukan sekadar pemikir, bukan sekadar analis. Mereka adalah arsitek ide yang membangun jembatan antara logika dan kemungkinan. Di dalam kepala seorang INTP, dunia bergerak dalam pola yang memikat. Di satu sisi, tajam dan analitis. Di sisi lain, imajinatif, luas, nyaris tak berbatas. Dunia konsep yang begitu jelas. Namun paradoks itu bukan beban. Itu ciri khas. Itu sumber kekuatan yang membentuk cara mereka memahami realitas dengan kedalaman yang jarang dimiliki banyak orang. Jika pernah merasa berbeda atau berjalan lebih lambat hanya karena sedang memetakan semua kemungkinan, itu bukan kekurangan. Itu adalah cara kerja pikiran yang ingin memahami dunia secara utuh. Bukan sekadar mengikuti arus. Rangkullah rasa ingin tahu itu. Pegang teguh integritas intelektual yang menjadi kompas alami. Biarkan pertanyaan mengapa tetap menjadi mesin yang menggerakkan perjalananmu. Karena dunia selalu membutuhkan seseorang yang berani berpikir berbeda. Dunia selalu membutuhkan sosok yang dapat melihat struktur di balik kekacauan. Dan dalam keheningan yang khas, INTP sering menjadi salah satu penggeraknya. Terima kasih telah menyelami lapisan terdalam dari cara berpikir seorang INTP. Jika pembahasan ini membuatmu merasa lebih dipahami, atau membantu melihat diri sendiri dengan cara yang baru, silakan tekan suka dan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Sekarang, satu pertanyaan untuk menutup perjalanan hari ini. Apa momen paling INTP banget yang pernah terjadi dalam hidupmu? Hal kecil yang mungkin hanya dipahami oleh sesama pemikir abstrak. Tulis di kolom komentar. Cerita kecilmu bisa menjadi cermin bagi orang lain. Dan untuk perjalanan berikutnya tentang kepribadian, psikologi, dan cara pikiran bekerja, klik subscribe agar kita bisa bertemu lagi di ruang refleksi selanjutnya. Sampai jumpa di waktu berpikir berikutnya.